Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama yang diketahui, kita tulisnya di sebelah sini aja deh ya. Yang ditanyakan dulu itu adalah jika R2 dihubungkan dengan voltmeter, berapa nilai tegangan yang terukur pada hambatan R2? Berarti kita pengen tahu yang namanya adalah V2. Kayak gitu. Terus yang diketahui dari soalnya itu ada beberapa hal tuh. Pertama, di sini ada R1-nya adalah 2 ohm. Oke, terus R2 juga sama 2 ohm. Terus R3 juga sama yaitu 2 ohm dan R4-nya sama juga yaitu 2 ohm. Terus ada GGL nih yang pertama ada 12 volt. Ini GGL pertama ya. Nanti ini adalah GGL kedua. Kita tulisnya kayak gitu. Dan GGL yang kedua juga sama yaitu 12 volt. Nah, buat ngerjain soal ini, kita akan gunain konsep dari hukum Kirchhoff sama konsep dari hukum Ohm. Jadi ada dua konsep yang bakal kita gunain. Pertama, kita akan tentuin dulu arah loopnya. Ini bebas aja teman-teman mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita ambil ke sini aja ya. Ini juga kita ambil ke sini aja nih, samain aja. Kayak gitu. Terus sekarang kita tentuin arah arusnya. Di sini arus itu datang dari kutub positif ke kutub negatif. Kita lihat dulu yang pertama yang ini. Ini kan positif. Oh, sorry. Ini kayaknya salah ya. Harusnya itu positif tuh yang panjang. Nah, yang ini. Ini yang kecil atau yang pendek itu yang negatif. Tapi di sini tandanya kebalik. Jadi gak tahu yang mana yang kebalik nulisnya nih. Tandanya yang kebalik atau tegangannya yang kebalik. Tapi kayaknya ininya yang kebalik deh ya. Jadi ininya harusnya yang lebih panjang gitu. Terus ini yang lebih pendek. Kita asumsiin kayak gitu aja ya. Oke. Ini kan positif ke negatif tuh, berarti arah arusnya nanti akan ke sebelah sini. Jadi dari sini itu arusnya akan ngalir ke sini, dan ke bawah kayak gitu ya. Nah, berarti nanti bakal ada arus yang ngalir ke sini disebut I1, terus ke sini juga akan sama I1. Kenapa sama? Karena ini dirangkai seri nih, R1 sama R2 itu seri kan. Artinya seri itu gak ada yang memisahkan antara R1 sama R2. Jadi sama-sama aja tuh. Kayak gitu, arusnya gitu ya yang sama aja. Terus nanti di sini, bakal ada arus yang ngalir I3 ya, arahnya boleh ke bawah atau bebas gitu sebenarnya, atau kita tulis dulu I3-nya nanti dulu deh ya. Nah, sekarang kita perhatiin, untuk yang kotak sebelah kanan, di sini kutub positifnya ini, kutub negatifnya itu, gitu. Berarti ngalirnya ke bawah ya arusnya itu. Nanti di sini bakal ada arus yang ngalir, kita tulis aja I2 gitu ya. I2, terus nanti dari I2 ini bakal naik ke atas ke I3 di sini ya. Terus nanti balik lagi dan seterusnya. Oke, kita udah tahu nih beberapa hal. Pertama yang akan kita tinjau dulu adalah yang namanya hukum 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 Kirchhoff yang pertama. Kirchhoff yang pertama di titik ini aja ya, di titik E. Di titik E. Hukum Kirchhoff pertama itu adalah total arus yang masuk harus sama dengan total arus yang keluar. Sigma I masuk itu tuh harus sama dengan sigma I yang keluar. Nah, pertama kita lihat dulu di titik E. Di sini kan meskipun gak kita tulis ya, ini ada I1 juga nih, arahnya kan ke sebelah sana ya. Nah, di sini yang masuk ke percabangan itu tuh cuma I2. Berarti I2 sama dengan, terus yang keluarnya adalah ada I1 dan I3. I3. Oke, sekarang kita tentu ini variabel mana yang nggak mau kita masukin ke dalam perhitungan. Kita kan pengen tahu R2 tuh ya, atau apa tegangan di R2. Berarti kita harus tahu berapa I1 tuh. Kita pindahin aja I1-nya ke kiri ya. Jadi I2 dikurangi dengan I1 sama dengan I3. Berarti I3-nya nanti bakal sama dengan I2 dikurangi dengan I1 gitu ya. Kita tulis ini boleh sebagai persamaan 1. Nah, sekarang kita akan tinjau loop yang pertama. Jadi misalin ini adalah loop yang ke-1 gitu ya, yang kiri, terus yang kanannya itu adalah loop yang kedua. Nah, sekarang langkah yang kedua kita tinjau dulu yang namanya loop 1. Tinjau loop 1.
Kita akan gunain, rumus yang namanya, hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR harus sama dengan nol. Kita perhatiin dulu, ini arah loopnya adalah kayak gini kan ya. Nah, untuk GGL-nya pertama yang ditemuin itu adalah kutub yang negatif dulu tuh. Berarti nanti GGL-nya bakal negatif. Negatif GGL yang ke satu gitu ya. Terus nanti ini kita lihat arusnya nih I1 gitu ya. Itu kan bakal searah tuh sama arah loopnya. Berarti bakal positif. Berarti tambah I1 dikali R1. Terus untuk yang R2 juga sama ya. Dia searah sama loop tuh. Berarti nanti I1 dikali R2 ditambah I1 kali R2, terus yang R3-nya kita perhatiin, di sini kan arah loopnya kayak gini nih, ya. Sedangkan I3 arahnya ke atas, berarti dia berlawanan, berarti nanti negatif tuh. Jadi min I3 kali R3. Min I3 kali R3 sama dengan 0. Kita masukin nilai-nilainya. GGA1 12, berarti min 12 tambah I1 dikali R1-nya adalah 2 ya. Ditambah dengan I1 dikalikan dengan R2-nya 2. Dikurangi dengan I3-nya kita masukin yang ini ya. I2 dikurangi I1. Berarti I2 dikurangi dengan I1 dikalikan dengan R3-nya 2 juga. Oke, sama dengan 0. Kita selesaiin dulu sedikit-sedikit. Min 12 tambah, nah yang ini bisa kita gabungin kan? I1 kali 2 tambah I1 kali 2. Berarti sama aja kayak I1 kali 4 ditambah, dikurangi ya. Dikurangi dengan ini. I2 kali 2 berarti 2 I2 ya. Atau I2 kali 2 juga boleh lah. I2 dikalikan dengan 2. Terus min I1 dikalikan dengan 2. Berarti jadi min I1 kali 2 sama dengan 0. Ini boleh kita buka kurungnya. Jadi min 12 tambah I1 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan ini jadi I2 dikalikan dengan 2. Ini min kali min jadi positif. I1 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Ini bisa kita gabungin lagi nih. Soalnya sama-sama I1. Ini I1, ini I1. Berarti jadi min 12 ditambah dengan I1 kali 6 dikurangi dengan I2 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Min 12-nya boleh banget pindah ke kanan, jadi I1 dikalikan dengan 6 dikurangi dengan I2 dikalikan dengan 2 sama dengan 12. Ini bisa kita sederhanain kan ya, kita bisa bagi nih semuanya itu dengan 2, bisa kita sederhanain. 6 dibagi 2 adalah 3, jadi I1 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan I2 dikali 2 dibagi 2, 1 sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Ini bisa tulis sebagai persamaan yang kedua. Oke, ini adalah loop 1 nih teman-teman. Sekarang yang ketiga, kita akan tinjau yang namanya loop 2. Tinjau loop 2. Sama ya, rumus yang digunain itu adalah sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kita lihat ke dalam gambar. Kita lihat ini adalah arah loop. Yang pertama ditemuin di sini adalah kutub yang negatif kan ya, yang ini yang pendek. Berarti nanti GGL-nya juga bakal negatif. Jadi min GGL yang kedua. Sekarang R-nya nih, kita lihat. Untuk I2 dia bakal positif. Soalnya dia searah sama loop kan ya, kayak gini. Berarti I2 kali R4 ditambah dengan I2 kali R4. Terus selain R4 di sini juga ada R3 yang arahnya searah tuh dengan loop. Berarti dikalikan dengan I3 ditambah ya karena searah I3 kali R3 sama dengan 0. Kita masukin nilai-nilainya. Berarti min GGL2 adalah 12 tambah I2 R4-nya adalah 2 tambah I3-nya kita ganti lagi ya jadi I2 min I1. I2 kurangi I1 dikalikan dengan R3-nya 2 sama dengan 0. Min 12-nya boleh langsung pindah ke kanan, boleh banget. Jadi I2 dikalikan dengan 2 ditambah yang ini nih berarti jadi I2 dikali 2 dikurangi ya karena ini negatif I1 dikalikan dengan 2 sama dengan sekarang 12 gitu ya. 12-nya pindah ke kanan. Nah, kita lihat nih ini bisa digabung I2 kali 2 ditambah I2 kali 2 berarti jadi I2 kali 4, sorry.
I2 kali 4 dikurangi dengan I1 dikalikan dengan 2 sama dengan 12. Ini boleh banget juga nih kita bagi dulu dengan 2 gitu ya, biar jadi sederhana. I2 kali 4 bagi 2 itu berarti jadi I2 kali 2 dikurangi dengan ini jadi I1 doang nih. I1 kali 1 boleh sama dengan 12 bagi 2 adalah 6. Oke, sekarang kita udah punya 3 persamaan. Sekarang kita akan yang, eliminasi ya, eliminasi persamaan 2 dan 3. Langkah keempat kita akan eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan 2, I1 kali 3 kan bisa ditulis 3I1 ya. Terus, I2 kali 1 berarti jadi I2 aja sama dengan 6. Yang persamaan 3, I2 kali 2 berarti jadi 2I2. Terus I1 dikali 1 adalah I1. Min I1 sama dengan 6. Nah, ini kita mau eliminasi yang mana nih? Kita lihat dulu ke gambar. Kita tuh pengen tahu berapa tegangan yang terukur pada R2. Berarti nanti rumus akhir yang kita pengen adalah V2 sama dengan I2 dikali R2 gitu kan. Berarti V2 sama dengan arus yang ngalir pada hambatan kedua itu disebut dengan I1. Berarti ini bisa ditulis I1 kali R2. Ini yang akan kita tujuan kita akhirnya gitu ya. Nah, bagian R2-nya udah ada kan tuh, V2 yang ditanyain. Berarti kita pengen tahu yang namanya I1. Kalau kita pengen tahu I1, berarti I1-nya nggak boleh dieliminasi dong. Berarti yang dieliminasi adalah I2. Di sini I2-nya ada 1, di sini I2-nya ada 2. Berarti yang atas kita tinggal kaliin 2, yang bawah kita kaliin 1. Berarti jadi 3I1 kali 2 jadi 6I1 dikurangi 2I2 ya, I2 dikali 2 sama dengan 6 kali 2, 12. Yang bawah dikali 1 berarti tinggal kita tulis ulang. Oke, sekarang nih bisa kita eliminasi. Cara eliminasinya berarti ditambah ya, bukan dikurang. Kalau dikurang nanti jadi masih ada variabel I2. Ini min 2I2 ditambah dengan 2I2 habis. Terus 6I1 ditambah dengan min I1. Berarti jadi 5I1 ya. Sama dengan 12 tambah 6 adalah 18. Berarti I1-nya adalah 18 dibagi dengan 5. Ini boleh kita tulis aja kayak gini ya. Jadi I1-nya 18/5 ampere. Oke, kita kan bukan nyari I1 ya. Langkah yang kelima kita akan cari yang namanya V2. Oke, tadi udah dibahas ya kalau V2-nya bakal sama dengan I1 dikalikan dengan R2. V2 sama dengan I1 18/5, R2-nya adalah 2. Ya, kayak gitu. Berarti V2-nya sama dengan 18 kali 2, 36 dibagi dengan 5. Berarti V2 sama dengan, tinggal kita bagi aja ya, 36 bagi 5 itu adalah 7,2. Berarti V2-nya 7,2 volt, kayak gitu. Oke, ini tegangan yang kedua nih. Ini pilihan ganda bukan? Bukan ya? Oke, kalau bukan ya berarti jawabannya udah itu ya, yaitu 7,2 volt, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.